Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nilo Gede Erni Silindawati, SEAK MPD sebagai pembimbing satu saya. Yang saya hormati Ibu Putu Resti Masdiantini, SEMSI sebagai pembimbing dua saya. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Iputu Gede Diatmike, SEAK MSI sebagai penelaah saya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Mobil yang Starpa dalam Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng pada tahun 2020-2021. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Alit Sanjaya, NIM 201705701. Adapun pokok bahasan yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga metode penelitian. Dari pendahuluan, kita masuk ke latar belakang masalah penelitian. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu pajak daerah yang dikelola pemerintah Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan suatu pendapatan asli daerah. Dalam program birokrasi dengan agendanya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng meluncurkan suatu layanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan istilah mobil yang Starpa untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Penelitian tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan telah banyak dilakukan sebelumnya oleh peneliti. Dengan referensi tersebut, ada pun beberapa kekurangan dalam keefektifan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang menjadi faktor pengambilan suatu penelitian yang cukup menarik bagi peneliti dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng. Adapun identifikasi masalah peneliti yaitu ingin mengetahui apakah dengan adanya mobil yang Starpa, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan telah efektif dan efisien, dan apakah pajak tersebut berkontribusi atas pendapatan asli daerah dengan melihat dari adanya fluktuasi penerimaan PBB P2 di Kabupaten Buleleng. Dan pembatasan masalah yang diambil peneliti yaitu pada studi ini hanya pada masalah efektivitas, efisiensi, kontribusi pada mobil yang Starpa terhadap pendapatan asli daerah dan penghasilan yang didapatkan pada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020-2021. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu apakah dengan adanya mobil yang Starpa dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020-2021 sudah efektif. Dan yang kedua, seberapa besar tingkat efisiensi mobil yang Starpa terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Buleleng di tahun 2020-2021. Dan yang ketiga, seberapa besar tingkat kontribusi mobil yang Starpa dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Buleleng terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng pada tahun 2020-2021. Adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu memahami tingkat efektivitas mobil yang Starpa dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020-2021. Dan yang kedua, memahami seberapa besar tingkat efisiensi suatu mobil yang Starpa dalam pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020-2021. Dan yang ketiga, memahami kontribusi mobil yang Starpa dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atas pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng pada tahun 2020-2021. Dari manfaat hasil penelitian kali ini yaitu manfaat teoritis. Yang pertama, dapat memberikan tambahan pengetahuan demi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan. Dan yang kedua, menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam pengembangannya. Manfaat bagi mahasiswa yaitu berharap dapat mengaplikasikan ilmu selama mengikuti perkuliahan secara teoritis pada lingkungan pekerjaan yang nyata dan membandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan sehingga dapat memantapkan teori bagi mahasiswa. Manfaat bagi Undiksa, menambahkan sumber bacaan ilmiah dan referensi buku di perpustakaan dan dapat digunakan sebagai pembanding bagi mahasiswa lain dalam melakukan penelitian khususnya mengenai judul yang dibuat oleh peneliti. Dan manfaat bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu memberikan sumbangan pemikiran dan informasi yang berguna sebagai sumbangan pemikiran dan informasi yang berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan demi perkembangan dan kemajuan khususnya pada mobil yang Starpa dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Adapun kajian teori yang pertama yaitu pengertian pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang tahun nomor
25 tahun 1999 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil daerah yang didapatkan dari usaha di luar kegiatan dan pelaksanaan tugas daerah. Yang kedua, pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berupa uang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk biaya pengeluaran pemerintah. Serta pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Yang selanjutnya, pengertian pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2020 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dan selanjutnya, pengertian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dan selanjutnya, mobil yang starpa. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ikut berupaya mensukseskan program reformasi birokrasi dengan melakukan pelayanan mobil yang starpa. Mobil pelayanan sadar taat pajak yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melaksanakan pelayanan jemput bola, membantu kewajiban perpajakan masyarakat Kabupaten Buleleng, khususnya pada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Dan selanjutnya, efektivitas. Menurut Beni tahun 2016 halaman 69, efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Sejalan dengan Putra dan kawan-kawan pada tahun 2019 halaman 157, analisis efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut. Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sama dengan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan per target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dikali 100%. Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut di atas, diukur dengan kriteria kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut. Adapun persentase dan kriteria dalam efektivitas, yaitu di mana persentase 100% ke atas kriteria bisa disebut sangat efektif, dan 90% sampai 100% dapat dikatakan dengan kriteria efektif. Selanjutnya 80% sampai 90% dikriteriakan cukup efektif, dan 60% sampai 80% dapat dikatakan kriteria kurang efektif, dan di bawah 60 kriterianya tidak efektif. Selanjutnya, pengertian efisiensi. Menurut Mahmudi tahun 2010, proses yang dilakukan untuk mengukur dan membandingkan keluaran dan masukan atau mengukur perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Sejalan dengan Masito tahun 2018 halaman 93, rumus untuk menghitung suatu efisiensi adalah sebagai berikut. Efisiensi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sama dengan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan per realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dikali 100%. Dari nilai efisiensi diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut di atas, diukur dengan kriteria kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut. Persentase 0 sampai 20% dikriteriakan sangat efisien. 21% sampai 40% dikriteriakan efisien, 40%
1% sampai 60% dikriteriakan cukup efisien, 61% sampai 80% dikriteriakan tidak efisien, dan di atas 80% dikriteriakan sangat tidak efisien. Dan selanjutnya pengertian kontribusi. Menurut Beni 2016 halaman 136, untuk mengukur kemampuan daerah perlu adanya kontribusi pendapatan asli daerah. Dan apabila dalam tahun berjalan besar pendapatan asli daerah menentukan APBD pada tahun berikutnya. Jadi inilah kemampuan daerah yang sesungguhnya. Sejalan dengan Putra dan kawan-kawan, tahun 2019 halaman 157, rumus untuk menghitung kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah sebagai berikut. Kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sama dengan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan per realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dikali 100%. Adapun kriteria kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah yaitu persentase 0,0 sampai 10% dikriteriakan sangat kurang, dan 10,10% sampai 20% dikriteriakan kurang, 20,10% sampai 30% dikriteriakan sedang, 30,10% sampai 40% dikriteriakan cukup baik, 40,10% sampai 50% dikriteriakan baik, di atas 50% dikriteriakan sangat baik. Dan selanjutnya penelitian terdahulu. Adapun peneliti mengambil penelitian terdahulu yang pertama Wicaksono pada tahun 2017 yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan PBB P2 terhadap pendapatan asli daerah PAD di Kabupaten Jember. Dan yang kedua Widiarte dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang berjudul Peran Badan Keuangan Daerah BKD Buleleng dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagai sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng. Yang ketiga Pradiska dan Prayudi pada tahun 2021 yang berjudul Analisis Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terkait pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2 pada masa pandemi COVID-19. Dan selanjutnya yang keempat Juli pada tahun 2019 yang berjudul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangun di kota Surabaya. Dan yang kelima Putra dan kawan-kawan pada tahun 2019 Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan PBB P2 dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan PBB P2 terhadap pendapatan asli daerah PAD dalam studi kasusnya. Dalam kerangka berpikir yaitu menurut Muhammad pada tahun 2014 halaman 14, kerangka berpikir adalah suatu gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis. Dalam penelitian kali ini di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng dengan melaksanakan suatu program reformasi birokrasi yang dimana melakukan pelayanan mobil yang starpa dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, peneliti menggambarkan klasifikasi persoalan dalam memiliki seberapa efektif, efisien dan kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng. Lanjut ke metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian.
Adapun proses awal yang dilakukan adalah menentukan rumusan masalah. Selanjutnya melakukan pengkajian teori untuk memaparkan mengenai analisis efektivitas, efisiensi, dan kontribusi mobil yang setarpa dalam pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian peneliti melakukan pengumpulan data, menetapkan data, dan mengelompokkan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti melakukan teknik analisis data dengan deskriptif kuantitatif. Setelah menganalisis data serta mendapatkan hasil penelitian langkah terakhir yang dilakukan adalah menarik kesimpulan dan saran dari peneliti. Adapun subjek dan objek penelitian kali ini adapun subjek yang terdapat dalam penelitian kali ini adalah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Sedangkan yang menjadi objek penelitian yaitu analisis efektivitas, efisiensi, dan kontribusi mobil yang setarpa dalam pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya, metode dan instrumen pengumpulan data. Adapun jenis dan sumber, peneliti memakai jenis data kualitatif dan kuantitatif, dan sumbernya data primer dan data sekunder. Dan selanjutnya adalah instrumen pengumpulan data. Peneliti menggunakan instrumen pengumpulan data dokumentasi dan data wawancara. Lanjut ke metode dan teknik analisis data. Peneliti menggunakan metode deskriptif karena memiliki tujuan membuat deskripsi gambaran yang secara sistematis, faktual, dan akurat menyangkut fakta-fakta, sifat-sifat, dan fenomena yang berhubungan dengan yang diselidiki. Metode deskriptif dengan memakai analisis kualitatif dengan pembuatan yang nyata atau dengan keadaan yang sesuai dengan objek dalam suatu kalimat berdasarkan keterangan pada pihak-pihak bersangkutan melalui penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis kuantitatif untuk menganalisis efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi proposal saya kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.